Halo semuanya, di video kali ini aku bakal ngerangkum manga Kimi wa Ninna Janai dari chapter 13 ke chapter 20. Lalu selanjutnya aku bakal rangkum dari 21 ke 25 dan begitu sampai 40 atau chapter endingnya. Oke, lanjut. Di masa lalu, ketika hari pertama sekolah, ayah Nina menolak untuk datang ke acara penerimaan siswa SMA dan malah menyuruh ibunya untuk datang karena ayah Nina merasa itu hanyalah membuang-buang waktu saja. Dan ketika ibunya datang, dengan tiba-tiba ibunya berkata kalau mulai hari ini ia tak akan mengurusi Nina maupun ayahnya lagi dan pergi menghilang. Semenjak kejadian itu, membuat Nina menjadi tak bersemangat hingga suatu hari ia menemukan audisi VTuber dan mencoba mendaftarnya. Ia meminta ibunya untuk menjadi walinya, tapi ibunya merasa ragu. Nina meyakinkan ibunya dan ibunya setuju dengan satu syarat. Setelah ini, Nina tak bisa bertemu dengan ibunya lagi. Juga, ayah dan ibunya sudah resmi bercerai. Nina sangat syok mendengarnya dan bertanya, soal Nina berada di pihak ibunya bukan? Tapi ibunya hanya terdiam dan berkata untuk menjadi anak yang baik bersama ayah. Bahkan setelah diterima sebagai VTuber, rasa gelisah Nina tak kunjung hilang. Juga, ia selalu merasa tak bagus dalam berbicara. Ketika ia melihat histori obrolan, ia kaget karena begitu banyak penonton yang hadir. Nina merasa di antara mereka akan selalu ada orang-orang yang menyukai hiburan sejenis VTuber. Misalnya seperti orang bernama Aoba. Ia merasa senang orang seperti ini mengenali Nina. Semakin lama Nina menjadi VTuber, channelnya semakin berkembang dan tentu saja itu membuatnya merasa sangat senang. Banyak yang request untuk live streaming lebih lama. Tapi masalahnya, Nina hanya bisa streaming ketika ayahnya bekerja. Ia menjadi ragu apakah ia harus memberitahukan ini ke ayahnya atau tidak. Tapi ketika ia memberitahukannya kepada ayahnya, yang ada malah ayahnya merendahkan profesi Nina sebagai VTuber. Ia menjadi lebih tegas dan hanya berfokus soal pendidikan dan tak peduli soal hobi Nina sedikit pun. Menurut Nina, ini juga bisa disebut pekerjaan, tapi ayah Nina membantah kalau ini hanyalah hobi semata, bahkan merendahkan Nina yang tak bisa apa-apa. Ayah Nina juga berkata, jika VTuber disebut pekerjaan, apakah itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah CV untuk melamar pekerjaan lainnya? Apakah itu akan bernilai di mata HRD? Orang-orang yang menonton live streaming Nina tak peduli apa yang terjadi setelahnya. Nina membantah kalau banyak orang yang menyukai live streamingnya. Tapi sekali lagi, ayah Nina merendahkan Nina dan berkata orang-orang seperti itu pada akhirnya akan melupakan Nina dan mencari yang lain. Tak masalah meskipun itu bukan Nina. Nina menjadi kesal dengan situasinya saat ini dan memutuskan untuk kabur dari rumah. Nina merasa sangat kesal soal ayahnya yang melarang dirinya. Nina yang masih bingung mencoba agar bisa hidup mandiri, seperti tinggal di warnet atau semacamnya. Nina mengerti maksud ayahnya, karena hanya orang-orang yang menonton streamingnya saja yang akan menunggu dan menemukan dirinya. Ketika Nina berada di warnet, ia malah ditolak karena masih di bawah umur, dan anak di bawah umur tak boleh berada di warnet di atas jam 10 malam. Bahkan petugas itu bertanya kalau Nina masih SMA atau bukan. Itu membuat Nina menjadi putus asa. Apapun yang ingin ia lakukan, ia membutuhkan persetujuan dari orang tuanya. Dan saat ini, ia hanya bisa terdiam di sebuah taman. Nina merenung, bahkan dengan semua followersnya di media sosial, tak satu pun dari mereka orang-orang itu bisa membantunya di dunia nyata. Tanpa sadar, Nina menyadari kalau orang-orang ini tak menyukai dirinya, melainkan sosok VTuber bernama Amasaki Nina. Itu membuat Nina menjadi sangat sedih dan menangis karena mengetahui kenyataannya. Pada akhirnya, tak satu pun dari orang ini yang akan menyelamatkan dirinya. Nina merasakan sosok kehadiran di belakangnya, namun orang itu sudah pergi menjauh. Nina melihat orang itu menjatuhkan sesuatu, yang mana itu adalah gantungan kunci Amasaki Nina. Ia merasa bahkan dirinya yang sekarang telah dibuang. Maka jangan sampai sosok Amasaki Nina juga dibuang oleh orang lain, atau tak ada satupun yang berharga tertinggal dalam dirinya. Dengan cepat Nina mengejar orang tersebut, meskipun Nina yang ada di depan mata pria itu bukan Nina yang ia cintai. Dan Nina pun mengembalikan gantungan kunci yang terjatuh.
Kembali ke masa sekarang, Nina hanya bisa menangis menceritakan soal masalahnya di depan Aubah. Aubah hanya terdiam karena membuat Nina menangis. Nina ingin menceritakan semuanya, dan Aubah juga ingin mendengarkan masalahnya. Tapi masalahnya, situasi saat ini bisa-bisa bikin orang salah paham. Aubah menyarankan Nina untuk pulang lebih dulu dan membicarakan semuanya ketika di rumah. Nina merasa selalu merepotkan Aubah, tapi Aubah tak mempermasalahkan hal tersebut. Yang ada malah Aubah ingin mendengar semua keluh kesah dari Nina. Maka dari itu, mereka seharusnya pulang agar lebih tenang dan nyaman. Nina terpesona dengan sifat Aubah. Meskipun Aubah mengetahui fakta soal Nina yang adalah VTuber, tapi dia tetap menghargai Nina sebagai seorang manusia, bukan seorang VTuber. Dan Aubah selalu saja menolong Nina. Selama ini adalah perasaan suka Nina terhadap Aubah, dan tanpa sadar mengucapkannya secara langsung. Itu membuat Aubah bingung meresponnya, karena ia tak mendengarnya dengan jelas. Nina pun mencoba mengalihkan pembicaraan karena merasa tersipu malu. Aubah pun mengajak Nina untuk pulang ke rumah, dan dengan tiba-tiba sesuatu membuat Aubah sangat panik, di mana Nina hanya terdiam sambil berkata, meskipun tadi bukanlah apa-apa, tapi setidaknya ia ingin pulang ke rumah sembari bergandengan tangan dengan Aubah. Nina yang sedang berbaring menghubungi Aubah karena manajernya ingin bertemu dengannya. Sebelumnya, ketika Nina membuka HP-nya, ada chat di mana seseorang berkata VTuber dari manajemen sepertinya punya pacar. Nina menjadi syok dan manajernya bertanya, apakah Nina menyukai seseorang? Nina dengan cepat berkata, iya. Menurut manajernya, ia berharap kalau ini tak menjadi masalah dan harus bisa memisahkan antara pekerjaan dan pribadi. Tapi streamer juga manusia, selama tahu batasan seharusnya tak jadi masalah. Dan itu membuat Nina kaget soal pernyataan itu. Padahal selama ini Nina mengira dilarang untuk mempunyai pacar atau berpacaran. Itu artinya ia bisa berpacaran dengan Aubah tanpa ada masalah. Di tempat kerja, Aubah hanya bisa terdiam dan melihat HP-nya, di mana ia melihat sebuah lowongan pekerjaan. Manajer toko berteriak mencari Aubah dan bertanya kenapa dia belum pulang. Aubah berkata untuk menyelesaikan semua ini sedikit lagi. Tapi yang ada, manajer itu menyuruh Aubah untuk segera pulang. Itu karena ada seorang gadis menunggu dirinya. Aubah dengan cepat berlari dan melihat ternyata Nina sudah menunggu dirinya. Nina dengan wajah sumringah menyapa Aubah. Aubah bingung apa yang sebenarnya terjadi, tapi Nina hanya penasaran. Dan tak lama ada karyawan lain mendatanginya dan menyuruhnya untuk menunggu. Nina bertanya, bukankah Aubah bekerja shift malam? Apakah tak ada gadis yang bekerja juga di sini? Aubah menjelaskan, wanita hanya bekerja di shift siang, dan itu membuat Nina senang. Aubah bingung, kenapa Nina tiba-tiba datang? Aubah yang overthinking merasa mungkin Nina masih kepikiran soal masalahnya dengan ayahnya dan menjadi tidak nyaman. Tapi karena Aubah sudah berjanji, maka ia harus menjaga Nina. Aubah pun mengajak Nina pergi ke tempat lain. Tapi Nina heran, bukannya Aubah baru selesai, tapi Aubah tak mempermasalahkannya. Mendengar itu, Nina menjadi bersemangat dan merasa ini seperti kencan. Tapi Nina meminta maaf karena kelupaan membawa kunci rumah. Aubah tak mempermasalahkannya karena ia akan pulang dan ganti baju. Mereka berdua pergi ke akuarium besar dan melihat atraksi di sana. Nina merasa senang dan Aubah bersyukur soal itu. Aubah memperhatikan ada yang berbeda dari Nina, dan Nina berkata pasti soal rambutnya. Meskipun terdengar aneh, tapi Nina merasa rambut seperti ini sangat cocok untuknya. Aubah berkata itu membuat Nina terlihat sangat manis. Nina yang kayak kita gawa Marit ini tak menyangka kalau Gojo, Aubah maksudnya memuji dirinya. Nina bertanya apakah Aubah tidak ingin punya pacar. Aubah kaget mendengarnya dan menjawab tidak, namun dengan wajah yang sedih. Aubah sebenarnya tak terlalu peduli soal itu, tapi Nina berkata kalau Aubah pasti sangat menyukai Nina kan. Jika Aubah jatuh cinta dengan orang di balik Amasaki Nina, apakah Aubah merasa senang? Aubah heran dengan pernyataan itu dan bertanya apakah itu yang dimaksud adalah Shina Nina, dan Nina menjawabnya dengan gugup. Nina hanya berkata kalau ini seandainya saja. Seandainya jika Nina ingin berpacaran dengan Aubah, apa yang akan Aubah lakukan? Aubah bingung dengan maksud Nina, dan menurut Aubah itu tidak mungkin terjadi. Nina kaget mendengarnya dan bertanya kenapa. Karena menurut Aubah, Nina masihlah dedek kecil alias di bawah umur. Aubah juga sadar kalau tinggal bersama bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Itu juga karena sudah dapat izin dari mertua, maksudnya ayahnya Nina. Tapi kalau soal pacaran itu beda cerita. Nina mengerti maksud Aubah. Ia kira Aubah menolaknya karena Aubah membenci Nina. Nina pun beralasan kalau orang dewasa juga bisa berpacaran dengan siswi SMA selama ada kesepakatan bersama. Nina juga sudah mencari informasinya soal itu. Nina juga berkata sebenarnya
Auba yang memperhatikan Nina langsung membuang muka dan berkata, tetap saja hubungan antara orang dewasa dan siswi SMA tidaklah benar. Meskipun ada kesepakatan yang terjadi, tapi bagaimana dengan orang lain? Mereka pasti akan menganggap kalau ini adalah kejahatan meskipun sudah sama-sama sepakat. Auba yakin tak akan ada satu orang pun yang akan percaya padanya. Nina yang melihat ekspresi Auba baru menyadari soal kesalahannya. Ia teringat soal Auba yang bercerita dulu dan langsung meminta maaf kepada Auba. Nina mungkin terlalu memaksa dan tak memikirkan soal Auba. Nina benar-benar meminta maaf dan berkata apa yang Nina sampaikan sebelumnya tolong dilupakan saja. Tapi sebagai gantinya, ketika Nina sudah dewasa, izinkan Nina untuk menyatakan kembali perasaannya. Nina dengan wajah seriusnya membuat Auba terpesona dibuatnya. Auba pun penasaran dan bertanya, apakah tahun ini Nina berumur 18 tahun? Nina menjawabnya iya, dan Auba bertanya, apakah tanggal ulang tahunnya sama dengan Amasaki Nina sang VTuber? Nina menjawab kalau ulang tahunnya berbeda. Ulang tahun dirinya itu bulan depan. Auba kaget karena sudah sangat dekat. Di sebuah tempat di mana ada seorang pria dan maksudnya wanita yang habis bersenggama. Wanita itu mengeluh karena apa yang disepakati tidak berjalan dengan semestinya. Pria itu hanya bisa menjawab untuk lebih bersabar, tapi wanita itu tak tahan dibuatnya dan mengajaknya untuk berpisah. Wanita itu sedang melihat HP-nya dan di sana terdapat foto Auba di dalamnya. Di sekolah, Yaotome bertanya kepada Nina apa yang akan ia lakukan besok karena besok adalah hari ulang tahun Nina. Tapi Nina tampak lebih fokus sama HP-nya. Nina menjawab kalau tahun ini ia ada rencana. Yaotome bingung apa maksudnya dan curiga kalau rencana itu bersama Auba. Nina tersenyum dan terlihat sangat senang. Yaotome syok melihat ekspresi itu. Nina baru sadar kalau saat ini ia sedang ngobrol bareng Yaotome. Tapi tiba-tiba Yaotome hilang entah kemana dan ternyata saking syoknya Yaotome langsung cabut dari sekolah. Ia bingung apa yang akan ia lakukan karena ini pasti salahnya Auba juga. Yaotome menyesal kenapa ia tak laporkan Auba dulu. Ketika ia ingin melaporkan Auba, ia teringat wajah Nina sebelumnya, yaitu wajah orang yang sedang jatuh cinta. Beralih ke Auba, di mana Auba tampak bingung karena sedang memilih hadiah untuk Nina. Karyawan di sana datang menghampiri Auba dan bertanya apa yang bisa ia bantu. Auba menjadi panik dan memilih hadiah secepat mungkin. Auba masih kepikiran soal pernyataan Nina kepadanya. Auba pun sadar ia tak bisa melarikan diri lagi. Di sekolah, Nina menjadi linglung karena ia sudah berjanji akan menyatakan perasaannya saat ulang tahun nanti. Tapi apakah harus secepat itu? Takutnya malah ngerepotin Auba. Nina tak ingin suasananya menjadi canggung. Nina menyadari kalau ia tak harus menyatakannya di saat hari ulang tahun. Meskipun begitu, ketika hari H malah berubah menjadi kacau, di mana Nina terlihat seperti akan menyerang Auba, di mana mereka berdua sama-sama kaget. Kembali ke beberapa saat lalu, di mana Auba dan Nina akan merayakan ulang tahun Nina, memberikan hadiah dan makan kue bersama. Tapi tiba-tiba tingkah Nina menjadi aneh, sampai akhirnya bisa terjadi seperti ini. Auba heran apa yang terjadi dengan Nina, tapi Auba merasa dejavu dengan apa yang terjadi sekarang dengan pesta minum dulu waktu ia bekerja, di mana sempainya memiliki kebiasaan buruk ketika mabuk. Dan jangan-jangan apa ini karena alkohol? Auba langsung mengingat kesalahannya dan meminta maaf karena kesalahannya bisa jadi seperti ini. Nina dengan keadaan mabuk langsung menyatakan perasaannya kepada Auba. Auba yang mendengarnya tersipu malu dibuatnya. Nina terus mengulangi kata suka di hadapan Auba dan bertanya apakah Auba mendengarnya. Auba mencoba memalingkan muka dan berkata, meskipun Nina sudah dianggap dewasa, tapi ia masihlah anak SMA. Nina tidak ingin membahas soal tak ingin berpacaran karena ia hanyalah anak SMA atau semacamnya, dan berkata kalau jawaban itu bukanlah jawaban yang dewasa. Nina bertanya apa yang Auba pikirkan soal Nina dan katakan sejujurnya. Auba pun berpikir bagaimana perasaannya terhadap Nina dan tiba-tiba Nina tertidur karena mengantuk yang membuat Auba sedikit kaget. Auba merasa sepertinya kemarin Nina sulit tidur dan tak menyangka kalau sekarang Nina benar-benar tertidur dengan pulas. Auba melihat wajah Nina dan tersipu malu. Menurut Auba, kata suka terlalu mudah diucapkan, tapi berbeda dengan apa yang dirasakan. Keesokan harinya, Nina yang baru bangun dari tidur panjangnya bingung karena ia tak mengingat apapun yang terjadi kemarin. Ia juga heran kenapa Auba tidur di pojokan dan seandainya jika mereka bisa tidur bersama, karena kemarin adalah hari ulang tahun Nina. Setidaknya ia bisa berharap sedikit. Ketika sedang asik menikmati momen, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang membuat Nina kaget. Nina dengan cepat membangunkan
Aoba karena ada tamu yang datang. Nina berpikir sejenak dan mengira apakah itu semacam kurir atau seperti sebelumnya. Karena terus digedor, Nina pun berjalan ke depan untuk membuka pintunya. Ketika Nina membuka pintunya, ia kaget melihat seorang wanita berada tepat di depan rumah Aoba. Begitu juga wanita itu. Nina dan wanita itu pun saling bertatapan. Nina bingung siapa wanita di depannya. Wanita itu angkat bicara dan berkata, apakah selera Aoba sudah berubah? Meskipun sudah berpisah dengan Onesan, masa cari yang JK atau Yoshikose? Ternyata Aoba juga sudah bangun dan berada di sana. Aoba benar-benar kaget karena mantannya Nagi datang ke rumah. Bagi Aoba, semuanya sudah terlambat, tapi Nagi tetap mencobanya. Ketika Nagi ingin mengatakan sesuatu, Aoba menghentikannya dan menyuruhnya untuk tunggu di luar. Aoba pun meminta maaf pada Nina karena ia akan bicara empat mata dengan Nagi dan menyuruhnya untuk tenang di rumah sembari makan kue kemarin. Nina mencoba menahan Aoba yang membuat Aoba kaget. Nina sangat khawatir dengan apa yang bakalan terjadi, tapi ia sepertinya kelepasan dan tak bermaksud menahannya dan berkata untuk cepat pulang. Nina pun menyadari kalau wanita barusan adalah mantan pacar Aoba. Nina kaget dengan selera Aoba yang jauh berbeda dengannya. Nina yakin mungkin saja selera Aoba sudah berubah. Juga ketika mereka putus banyak hal yang terjadi. Tapi tetap saja Aoba pernah mencintai gadis itu. Nina khawatir apakah sampai sekarang Aoba masih mencintai wanita itu dan mulai overthinking. Di lain tempat, Aoba sekarang bersama Nagi di restoran. Nagi bertanya apakah gadis sebelumnya adalah pacar Aoba yang sekarang. Tapi menurut Nagi itu masih terlalu mudah dan Aoba hanya terdiam. Aoba balik tanya apa yang diinginkan Nagi, tapi Nagi malah menyerang Aoba lagi. Nagi bak orang dewasa yang bijak mencoba menceramahi Aoba yang berkata tiap orang berbeda-beda dan tak masalah menurutnya. Tapi Aoba tak harus menanggapinya dengan serius, apalagi gadis seumuran itu banyak laki-laki yang mendekatinya. Dengan semua ceramah no jutsu itu, Aoba menghentikannya dan berkata kalau ia paham maksud Nagi. Nagi hanya bisa tersenyum. Aoba menjelaskan kalau ia hanya merawat anak itu karena suatu keadaan. Nagi pun dengan tiba-tiba berkata, bagaimana kalau mereka balikan saja? Dan cerita pun berlanjut.